hati-hati dalam berbicara, karena satu kata bisa menimbulkan kerusuhan bagi kita. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati yang dalam, hati-hati dalam berbicara. Itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, terima kasih sudah Bapak Utamuridi tadi menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti terkait dengan peraturan daerah masyarakat adat itu sendiri. Terima kasih Bapak akan menunggu janji itu, kesepakatan itu yang Bapak akan lakukan. Satu hal lagi, bukan saja hanya pengakuan subjek, tapi pengakuan objek terkait hutan adat yang saat ini sudah dirampas oleh negara. Juga kita harus perhatikan, Bapak harus pikirkan itu. Karena apa? Karena pernyataan Menteri Kehutanan, ya demi kepentingan pangan dan energi akan mengalokasikan 20.000 juta hektar hutan. Hal ini hutan yang mana lagi yang dipakai kalau bukan hutan masyarakat? Bapak perlu pertimbangkan itu, Bapak Dewan yang terhormat. Kami menuntut pengakuan subjek dan objek dari hak masyarakat adat. Yang kedua terkait dengan HGU sendiri. Saya kira Bapak Dewan yang terhormat yang jumlah 30 orang ini membaca kembali surat yang kami pernah masukkan, bahwa di situ tidak ada HGU yang diketahui oleh masyarakat. Yang diketahui dan yang diserahkan oleh Ibu Tamurambu Yuliana saat itu adalah pakai, lalu dialihfungsikan oleh pemerintah atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menipu masyarakat. Itu yang kami tuntut. Kalau persoalan HGU kita tahu bersama dalam undang-undang agraria, tentu akan dikembalikan kepada negara. Tapi kalau kita berbicara dalam perdebatan hukum, masih ada beberapa teori HGU masih bisa dikembalikan kepada masyarakat. Silakan, buka ruang kita akan diskusi terkait hal itu, bahwa HGU bisa juga dikembalikan kepada masyarakat. Saya akan tunjukkan beberapa teori yang akan bisa untuk kembalikan kepada masyarakat. Itu poin. Yang berikut, kami mohon sekali lagi pertimbangkan regulasi terkait tunjangan DPRD. Tolong itu, dan kami tuntut itu. Sekali lagi, itu yang kami harap. Yang berikut yang terakhir terkait dengan kekerasan seksual. Permintaan kami adalah kebijakan daerah terkait dengan korban. Bahwa di situ ada beberapa faktor tadinya kekerasan. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor budaya. Ketiga, faktor media sosial dan lingkungan, faktor relasi kuasa. Bapak Dewan tidak tahu itu. Bagaimana mengatasi persoalan itu? Tentu kita harus memikirkan bagaimana kalau dia melakukan kekerasan seksual karena ada faktor ekonomi, bagaimana memberikan pemberdayaan kepada korban itu. Korban juga, selain dari korban yang merasakan langsung, korban lain adalah orang tua atau keluarga dari korban itu. Tidak pernah dipikirkan untuk melakukan pemulihan. Tidak ada regulasi. Yang ada saat ini adalah ketika korban mengalami pelecehan seksual, pelakunya ditangkap oleh aparat keamanan, kita diam, kita bilang biarkan aparat keamanan melakukan hal itu. Padahal sebenarnya di undang-undang PPKS ada itu. Padahal sebenarnya di mana tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab DPR mengawasi pemerintah daerah untuk apa? Untuk mengawal bagaimana rehabilitasi terhadap korban dan keluarga maupun merehabilitasi terhadap pelaku tersebut. Tidak pernah pikirkan hal itu. Itulah sebabnya undang kami yang tahu persoalan Sumba Timur. Jangan undang dari Jakarta sana yang hanya copy paste dari beberapa daerah, masukkan perda di sini. Itu yang menjadi koreksi bagi kami. Sekali lagi minta maaf kalau tadi ada sedikit gesekan karena hanya satu kata. Tapi apa yang disampaikan sebenarnya yang Bu Enda tadi hanya komunikasi yang kurang tepat. Bagus saya akui apa yang disampaikan. Cuma dalam situasi dan kondisi ini ada hal-hal yang perlu harus diperhatikan. Saya kira itu kawan-kawan. Terima kasih, saya kembalikan.